Saudara-saudariku terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Selasa 5 Agustus 2025. Hari biasa, pekan biasa ke-18. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 36. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku!" Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Saudara-saudariku terkasih, ada dua hal yang diajarkan Yesus untuk kita dalam Injil hari ini. Pertama, bicara soal doa. Setelah melayani orang banyak, Yesus menyuruh para muridnya mendahului dia dan ia mendaki bukit untuk berdoa. Doa adalah hal penting bagi Yesus. Dalam doa ia berkomunikasi dengan Bapanya di surga. Dan kita tahu dalam setiap pelayanannya untuk melayani umat dan mewartakan sukacita Tuhan, Yesus mengawali dengan doa. Ia mempersembahkan semua pelayanan itu kepada penyelenggaraan Bapanya. Dan kedua, Injil selanjutnya bercerita tentang para murid yang melakukan ketakutan saat perahu mereka diterjang gelombang. Lalu Yesus berjalan di atas air, menghampiri para muridnya yang ketakutan itu, dan berkata pada mereka, "Tenanglah, akulah ini, jangan takut." Tenanglah, akulah ini. Yesus menunjukkan pada para murid bahwa dialah penguasa atas laut. Dia mampu dan sanggup menundukkan kuasa-kuasa manapun, termasuk kuasa gelap yang menguasai laut. Saudaraku terkasih, walaupun Yesus sudah menunjukkan kuasanya, tapi para murid juga belum percaya. Mereka masih ragu, bahkan mereka mengatakan itu hantu. Lalu kata Petrus, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Lalu kata Yesus kepada Petrus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Petrus yang sebagai murid yang tahu dan selalu bersama Yesus juga mengalami ketakutan dan kecemasan. Saudara-saudariku terkasih, saya yakin kita percaya pada Tuhan dan akan selalu membantu kita. Kita percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat kita.
Dia Tuhan yang penuh kuasa. Tapi apakah betul? Dalam situasi-situasi sulit, penuh dengan badai, percobaan, tantangan, kita masih tetap percaya pada Yesus. Apakah betul dalam situasi sakit yang parah, sulit yang melilih kehidupan kita masih tetap yakin pada Yesus? Sikap Petrus hari ini menunjukkan sikap kita. Dalam situasi sulit, penuh tantangan, penuh masalah, penuh krisis, saat sakit ataupun masalah kehidupan lainnya, kita pun sering kali mulai goyah dan sering pula meragukan kasih dan kuasa Tuhan. Injil hari ini menegaskan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita saja yang sering kali meninggalkan, kurang percaya dan ragu, bahkan mengkhianati Tuhan bila kita menghadapi gelombang kehidupan ini. Saudara-saudariku terkasih, masalah akan selalu ada dan akan terus ada. Dan kita akan menghadapi masalah-masalah itu. Karena Yesus mengajak kita hari ini, datanglah pada Dia, persembahkan semua dalam doa-doa kita, percaya kuasanya akan membantu dan menolong kita. Tetap mengulurkan tangan pada tangan Tuhan dan pegang tangan Tuhan erat-erat. Itulah yang dilakukan Petrus. Dikala dia mulai bimbang dan hampir tenggelam, ia mengulurkan tangannya pada Tuhan, meminta pada Tuhan. Dan pada saat Tuhan memegang tangannya, ia merasa lega dan diselamatkan. Itulah yang perlu kita bangun terus-menerus. Dalam situasi apapun, seberat apapun badai kehidupan kita, jangan pernah melepas tangan Tuhan. Peganglah erat-erat dalam doa kita, ekaristi kita, permenungan sabda kita. Persembahkan kepada Tuhan. Percaya, mujizat Tuhan akan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.